Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Siti Rahma Sulistiowati dari Universitas Mercu Buana dan saat ini akan mempresentasikan untuk jurnal penelitian saya yang berjudul Etnografi Penggunaan Bahasa dan Budaya Betawi di Lingkungan Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Untuk introduction-nya sendiri di sini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik di tahun 2010, suku Betawi ini menjadi suku bangsa dengan populasi terbanyak nomor 6 di Indonesia dengan jumlah 6.807.968 jiwa. Dan ini setara dengan 2,88% dari total penduduk di Indonesia. Ini merupakan hal yang menarik karena suku Betawi sendiri masuk ke dalam 10 suku terbanyak di Indonesia, tetapi dengan seiring perkembangan zaman dan modernisasi yang ada, identitas dan kebudayaan suku Betawi mulai luntur, sehingga banyak generasi penerusnya, terutama untuk generasi muda, lupa akan akar budaya yang dimilikinya. Untuk literatur reviewnya sendiri di sini untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merujuk dari Thomas Lindelof dan Brian C. Taylor. Dalam bukunya Qualitative Communication Research Method menyatakan bahwa ethnography of communication conceptualize communication as a continuous flow of information rather than a segmented exchange message. Etnografi komunikasi sendiri ini bertujuan untuk mempelajari bahasa dan komunikasi peristiwa dan interaksi aktual. Keragaman peristiwa tersebut dan elemen-elemennya mencakup hal-hal tersebut, misalnya seperti konteks sosial, budaya, serta di mana bahasa berada digunakan dan serta efek dari berbagai jenis penggunaannya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk metodologinya dengan menggunakan metode etnografi komunikasi sebagai dasar penelitiannya yang merupakan kajian mengenai pola-pola komunikasi sebuah komunitas budaya. Metode etnografi komunikasi ini merupakan metode etnografi yang diterapkan untuk melihat pola-pola komunikasi kelompok sosial. Ada 4 asumsi etnografi komunikasi. Yang pertama, para anggota budaya akan menciptakan makna yang digunakan bersama. Mereka menggunakan kode-kode yang memiliki derajat pemahaman yang sama. Kedua, para komunikator juga dalam sebuah komunitas budaya harus mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, di dalam komunitas itu akan terdapat aturan atau sistem dalam berkomunikasi. Yang ketiga, makna dan tindakan ini bersifat spesifik dalam sebuah komunitas, sehingga antar komunitas yang satu dan lainnya akan memiliki perbedaan dalam hal makna dan tindakan tersebut. Dan yang keempat, selain memiliki kekhususan dalam hal makna dan tindakan, setiap komunitas sendiri memahami dari kode-kode yang diberikan. Ini untuk diagram alur penelitian, yaitu pertama pemilihan tema penelitian, dilanjut dari tema penelitian ini terdapat studi literatur review dan media terkait dengan tema penelitian, lalu juga pengamatan kasus, pemilihan lokasi penelitian, dan dilanjutkan dengan perencanaan penelitian, lalu pengumpulan data, analisis, dan menyimpulkan temuan penelitian, dan selesai. Untuk metodologi penelitian ini, untuk wawancaranya menggunakan Delhams kategori, yaitu di sini ada 7, yaitu ada ways of speaking. Dalam kategori ini peneliti dapat melihat pola-pola komunikasi komunitas. Lalu ideal of the fluent speaker. Dalam kategori ini peneliti dapat melihat sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang pantas dicontoh atau dilakukan oleh seorang komunikator. Yang ketiga, speech community. Dalam kategori ini peneliti dapat melihat komunitas ujaran itu sendiri, berikut batas-batasnya. Untuk yang keempat ada speech situation. Kategori ini peneliti dapat melihat situasi ketika sebuah bentuk ujaran dipandang sesuai dengan komunitasnya. Lalu speech event. Dalam kategori ini peneliti dapat melihat peristiwa-peristiwa ujaran yang dipertimbangkan merupakan bentuk komunikasi yang layak bagi para anggota komunitas budaya.
Lalu di sini ada speech art. Di sini peneliti melihat seperangkat perilaku khusus yang komunikasinya di dalam sebuah peristiwa ujaran. Dan yang terakhir ada component of speech act. Di sini kata peneliti dapat melihat komponen tindakan ujaran tersebut. Untuk alat analisis lainnya, di sini ada communicative event dari Delhaims, yaitu ada berupa setting. Setting ini merupakan lokasi tempat, waktu, musim, dan aspek fisik situasi tersebut. Dan scene ini adalah abstrak dari situasi psikologis definisi kebudayaan mengenai situasi tersebut. Lalu ada partisipan. Partisipan di sini adalah pembicara, pendengar, atau yang lainnya, termasuk kategori sosial yang berhubungan dengannya. Lalu ada ends, di sini merupakan tujuan mengenai peristiwa secara umum dalam bentuk tujuan interaksi partisipan secara individual, secara konvensional dikenal juga sebagai fungsi, dan diharapkan sebagai hasil akhir dari peristiwa yang terjadi. Untuk eksekuen sendiri, di sini merupakan urutan tindak komunikatif atau tindak tutur, termasuk di dalamnya adalah message content atau isi pesan, atau referensi denotatif level permukaan. Jadi apa yang dikomunikasikan. Lalu ada key. Key di sini mengacu pada cara atau spirit pelaksanaan tindak tutur, dan hal tersebut merupakan fokus referensi. Juga ada instrumentality. Ini merupakan bentuk pesan atau message form, termasuk di dalamnya itu ada saluran vokal, non-vokal, serta hakikat kode yang digunakan. Lalu juga ada norms of interaction, di mana merupakan norma-norma interaksi, termasuk di dalamnya pengetahuan umum, pengandaian kebudayaan yang relevan, atau pemahaman yang sama, yang memungkinkan adanya inferensi tertentu yang harus dibuat, apa yang harus dipahami secara yang perlu yang perlu diabaikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini ada genre. Genre sendiri di sini merupakan didefinisikan sebagai peristiwa yang mengacu pada kategori-kategori seperti puisi, mitologi, dan peribahasa. Jadi untuk jurnal ini sudah melakukan penelitian di Jakarta, ini di daerah Setu Babakan dengan informan 1 orang, lalu ada di Bojonggede, Kabupaten Bogor dengan informan 1 orang, lalu juga ada di Depok, di Sawangan dengan informan 1 orang, dan yang terakhir di Bekasi, di Tambun dengan informan 1 orang. Untuk result dan diskusinya sendiri yang didapat menggunakan indikator kategori Delhaims untuk unit analisis etnografi komunikasi, di sini dapat disimpulkan untuk penggunaan bahasa Betawi ini sangat rendah bagi para generasi muda Betawi, tetapi masih menggunakan beberapa kosakata yang diketahuinya dari percakapan sehari-hari. Juga mengetahui pantun, itu adalah salah satu budaya tutur yang dimiliki oleh masyarakat Betawi. Juga penggunaan bahasa Betawi juga di sini hanya sebatas sapaan saja, dan untuk penggunaannya juga dengan intensitas yang rendah dan hanya pada acara keluarga atau dengan teman yang sesuku. Untuk budaya non-tutur sendiri, setiap informan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, seperti kuliner yang sering dibuat, yaitu ada akar kelapa, dodol, wajik, gado-gado, pecak gabus, dan ini semua masih dilestarikan pada acara tertentu. Sedangkan yang bersifat kebudayaan yaitu ondel-ondel dan pencaksilat itu masih diketahui oleh mereka. Untuk conclusion atau penutup, kesimpulan dari penelitian ini, untuk generasi muda suku Betawi memang sudah jarang menggunakan bahasa Betawi dalam percakapan sehari-hari secara utuh, dan hanya dipergunakan untuk sekedar bersapa saja. Bahkan ada beberapa kosakata yang tidak diketahui ketika orang tua berbicara, tetapi masih mengerti maksud kalimat tersebut. Hal ini menjadikan keprihatinan peneliti, karena bila dibiarkan terus-menerus, maka untuk bahasa Betawi sendiri akan benar-benar punah,
Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan acuan bagi para pihak terkait untuk membuat upaya-upaya agar bahasa Betawi tetap lestari, dan pengajaran bahasa Betawi ini dapat dijadikan muatan lokal sebagai pembelajaran di sekolah yang tidak hanya mempelajari kesenian dan sejarah masyarakat Betawinya saja, tetapi mempelajari pelafalan serta arti dalam pengucapannya. Sekian pemaparan jurnal dari saya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, teman-teman.